Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulkarnain. Kali ini akan membahas mengenai kepolaran molekul. Outline pelajaran kali ini adalah kepolaran ikatan dan kepolaran molekul. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai pelajaran pertama mengenai kepolaran ikatan. Sesuatu dikatakan polar jika mengalami pemisahan muatan berlawanan. Pemisahan muatan berlawanan tersebut menghasilkan momen dipol. Contohnya pada molekul HCl terjadi pemisahan muatan delta positif dan delta negatif. Delta adalah besarnya muatan yang terpisah. Simbol delta kecil maksudnya muatannya diperkirakan sangat kecil, lebih kecil dari 1. Oke, jadi kepolaran dapat dilihat berdasarkan momen dipol. Apa itu momen dipol? Momen dipol merupakan perkalian muatan dengan jarak yang memisahkan. Secara matematik, momen dipol dapat disimbolkan mu sama dengan delta dikali D. Delta adalah besarnya muatan yang terpisah, D adalah jarak yang memisahkan muatan tersebut. Pemisahan muatan sebanding dengan perbedaan keelektronegatifan. Delta kecil sebanding dengan delta C. Jadi, kita dapat memperkirakan momen dipol berdasarkan perbedaan keelektronegatifan. Bagaimana tadi? Jadi kita dapat memprediksi momen dipol berdasarkan perbedaan keelektronegatifan. Materi mengenai keelektronegatifan sudah dibahas di semester sebelumnya. Kita lanjut mengenai momen dipol. Momen dipol merupakan vektor, berarti memiliki besar dan arah. Panah momen dipol berasal dari delta plus ke delta minus. Misalkan pada molekul HCl, momen dipolnya berarti berasal dari atom H menuju atom Cl. Kita lihat pengaruh momen dipol terhadap molekul. Misalkan molekul akan ditempatkan di medan listrik. Molekul yang polar akan acak orientasinya sebelum ada medan listrik. Jika diberi medan listrik, orientasinya akan menjadi seragam. Delta plus menuju kutub negatif, delta minus menuju kutub positif. Itu salah satu contoh pengaruh momen dipol. Oke, untuk memprediksi momen dipol kita memerlukan perbedaan keelektronegatifan. Keelektronegatifan dapat dilihat menggunakan skala Pauling. Skala Pauling bervariasi untuk atom-atom. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi keelektronegatifannya. Keelektronegatifan tertinggi dipegang oleh atom F, 4,0. Oke, sekarang kita bahas mengenai karakter ion. Apa itu? Oke, kita lihat ikatan kovalen. Meskipun kovalen, tetap memiliki karakter ion. Mengapa demikian? Karena dapat saja terjadi pemisahan muatan. Pemisahan muatan terjadi karena perbedaan keelektronegatifan. Kita lihat hubungan antara persen karakter ion dengan perbedaan keelektronegatifan. Semakin tinggi perbedaan keelektronegatifan, karakter ionnya semakin tinggi.
Sebagai acuan, jika keelektronegatifan lebih besar dari 2, maka senyawa tersebut dipastikan merupakan senyawa ion. Oke, sekarang kita lihat kriteria kepolaran ikatan. Ikatan nonpolar memiliki perbedaan keelektronegatifan kecil dari 0,5. Ikatan polar memiliki perbedaan keelektronegatifan antara 0,5 sampai 2,0 inklusif. Ikatan ion memiliki perbedaan keelektronegatifan lebih besar dari 2,0. Untuk memudahkan pemahaman dan penghafalan ini, kita buat diagram garisnya. 0 sampai 0,5 non-polar. 0,5 sampai 2,0 kriteria polar. Lebih besar dari 2,0 termasuk ikatan ion. Oke, kita lihat contoh mengenai kepolaran ikatan. Misalkan ikatan CH. Keelektronegatifan C 2,5, keelektronegatifan H 2,1, perbedaan keelektronegatifannya 0,4, maka sifat ikatan CH adalah non-polar. Kita lihat contoh berikutnya, ikatan NH. Keelektronegatifan N 3,0, keelektronegatifan H 2,1, perbedaan keelektronegatifannya 0,9, maka ikatan NH bersifat polar. Oke, itu tadi materi mengenai kepolaran ikatan. Sekarang kita lihat hubungannya dengan kepolaran molekul. Kepolaran molekul ditentukan berdasarkan resultan momen dipol dari ikatan-ikatan. Ingat bahwa momen dipol merupakan vektor. Molekul dikatakan polar jika resultan momen dipolnya tidak sama dengan 0. Molekul dikatakan nonpolar jika resultan momen dipolnya sama dengan 0. Bagaimana tadi? Momen dipol dapat diprediksi dari perbedaan keelektronegatifan. Kemudian selain itu kita harus mempertimbangkan geometri molekul saat menentukan kepolaran. Mengapa demikian? Karena geometri akan mempengaruhi arah dari vektor momen dipol. Oke, sebagai contoh kita lihat molekul CO yang polar dan CO2 yang non-polar. Sama-sama linier, tapi kepolarannya berbeda. Kemudian kita lihat contoh lain, misalnya SF4 dan SF6. SF4 polar, SF6 non-polar. Ini dipengaruhi oleh geometri molekul. Oke, kita lihat contohnya molekul CO. Keelektronegatifan C 2,5, keelektronegatifan O 3,5, perbedaan keelektronegatifan CO 1,0, maka kita prediksi ikatannya polar. Kemudian kita pertimbangkan bentuk molekulnya linier. Kalau digambar CO linier, kemudian kita gambar panah momen dipolnya, maka akan terlihat resultan ya. Akan kita prediksi, kita perkirakan resultan momen dipolnya tidak 0, maka CO molekulnya polar. Kita lihat contoh berikutnya molekul CO2. Keelektronegatifan C 2,5, keelektronegatifan O 3,5, perbedaan keelektronegatifannya 1,0. Ini termasuk kategori polar. Akan tetapi kita lihat bentuk molekulnya, CO2 linier, kemudian kita gambarkan momen dipolnya, vektornya, satu ke kiri, satu ke kanan, dan sama besar, maka resultannya 0. Sehingga CO2 bersifat non-polar.
Kita lihat molekul lain CCl4. Keelektronegatifan C 2,5, keelektronegatifan Cl 3,0. Perbedaan keelektronegatifannya 0,5. Ini termasuk kategori polar. Kita lihat dahulu geometri molekulnya. Molekul CCl4 berbentuk tetrahedral. Vektor momen dipolnya sama besar ke 4 arah dan sudut antar vektornya semuanya sama, sehingga resultannya 0. Maka kesimpulannya molekul CCl4 bersifat non-polar. Kita lihat molekul lain CHCl3. Keelektronegatifan C 2,5, keelektronegatifan Cl 3,0, keelektronegatifan H 2,1. Beda keelektronegatifan CCl 0,5 kategori polar, beda keelektronegatifan CH 0,4 kategori nonpolar. Kemudian kita pertimbangkan bentuk molekulnya. CHCl3 berbentuk tetrahedral. Kita gambarkan diagram vektornya. CCl panahnya keluar menjauh dari C, sedangkan panah vektor momen dipol CH ke arah C, sehingga resultannya kita peroleh garis yang merah ke bawah. Resultan momen dipolnya tidak 0, maka CHCl3 bersifat polar. Kita lihat molekul lain, CH3COCH3 atau aseton. Keelektronegatifan C 2,5, keelektronegatifan H 2,1, keelektronegatifan O 3,5. Beda keelektronegatifan CO 1,0, ini termasuk kategori polar. Beda keelektronegatifan CC 0, kategori nonpolar. Beda keelektronegatifan CH 0,4, kategori nonpolar. Kita lihat geometri pusatnya. Segitiga planar. Kita gambarkan vektor momen dipol yang paling besar, CO, ke arah O ya. Kemudian vektor CH ke arah C, maka resultannya ke arah atas itu ya, ke arah O. Sehingga momen dipolnya tidak 0. Aseton molekulnya bersifat polar. Kita lihat kepolaran ICl4-. Bentuknya segi empat planar. Sehingga resultan momen dipol di dalam molekulnya 0. Resultan momen dipol ikatan-ikatannya 0. Akan tetapi ICl4- merupakan ion walaupun bentuknya bersimetris tinggi. Jadi jelas ICl4 merupakan ion. Oke, demikian pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. If you want more videos, subscribe, like, and share. This is my channel, Muhammad Zulkarnain. Thank you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.